Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara kesalahan dari sebuah pendidikan, yaitu ketika pendidik dalam hal ini yang memberikan pengajaran, memberikan ilmu, tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didiknya. Orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Pendidik, murabbi tidak memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada anak didiknya. Kalau diterapkan dalam dunia dakwah, seorang da'i tidak memberi contoh teladan kepada mad'unya, kepada masyarakat, kepada umat, maka mendidik anak tidak semata mentransfer nilai-nilai, ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman ataupun ilmu. Lebih dari itu, seorang pendidik juga memberikan contoh bagaimana menerapkan ilmu itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Demikianlah yang kita dapatkan dari athar Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menyatakan kunna nata'allamul ilma wal amala, kami mempelajari ilmu dan mengamalkannya.
mempelajari ilmu dan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana pengamalannya. Itulah yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya sungguh merupakan satu bentuk kesalahan yang sangat fatal ketika pendidik tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didiknya. Sungguh kesalahan yang sangat fatal ketika orang tua tidak memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada anak-anaknya. Karena itulah sebagai pendidik ia harus berupaya untuk menjadi qudwah, menjadi teladan bagi anak didiknya. Orang tua menjadi qudwah bagi anak-anaknya. Apalagi seorang ayah, ia harus menjadi figur bagi anak-anaknya, terkhusus anak laki-lakinya. Seorang ibu, dia harus menjadi figur bagi anak-anaknya, dalam hal ini khususnya anak-anak perempuannya. Seorang pendidik dituntut untuk bisa beramal soleh, menunaikan kebaikan demi kebaikan, sehingga dicontoh, diteladani, ditiru oleh anak-anaknya. Salah satu hikmah salat sunnah ditunaikan di rumah, di antaranya adalah bisa dilihat oleh anak-anak kita. Bukan berarti kita meniatkan sholat supaya dilihat oleh anak kita, tidak. Tapi hikmah diturunkannya syariat menjalankan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, ba'diyah maupun qabliyah, ditunaikan di rumah. Itu diantaranya anggota keluarga kita bisa melihat. Dan dengan melihat itu berarti sebagai orang tua telah memberikan teladan yang baik, contoh yang baik. Maka tidak mengherankan kalau kita punya anak, misalnya usia masih 2 tahun, 3 tahun, suka meniru gerakan sholat kita, suka meniru gerakan sholat ibunya, karena ibunya sholat di rumah. Artinya anak mendapatkan pemandangan yang baik. Mata penglihatan anak melihat sesuatu yang baik. Sehingga anak sekecil itu, usia 2-3 tahun itu kadang suka meniru. Kepalanya yang masih kecil, pakai kopiah, abahnya, kan gitu. Terus kemudian meniru gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, walaupun belum sempurna, tetapi itulah keadaan anak. Proses imitasi, proses meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ayahnya, yang dilakukan oleh ibunya, gerakan-gerakan sholat, itu menunjukkan bahwasanya anak itu mendapatkan pemandangan yang baik, pemandangan yang menjadikan dirinya kemudian tergerak, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meniru gerakan-gerakan sholat tersebut.
Ini satu contoh saja bagaimana sebuah perilaku yang baik, tindak tanduk yang baik ya, akan ditiru oleh anggota keluarga kita. Termasuk diantaranya ketika ucapan-ucapan yang keluar dari lisan ibunya, lisan ayahnya, itu pun akan terekam oleh anak, terekam oleh anggota keluarga di rumah ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang ditiru, dicontoh ya. Maka ya, kita harus selalu berupaya untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Dan seseorang yang tidak bisa memberikan teladan sementara ia melakukan perbuatan mendidik anak tetapi tidak memberikan teladan yang baik, tidak beramal dengan ilmu yang diajarkan, ini akan sangat berbahaya. Jangan sampai karakteristik orang Yahudi melekat pada orang tua ataupun pendidik. Apa itu karakter orang Yahudi? Orang Yahudi itu memiliki ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang ia miliki. Memahami kitabnya tetapi tidak mengamalkan isinya. Mengajarkan apa yang terdapat di dalam Alkitab mereka tetapi tidak mengamalkan apa yang diajarkannya tersebut. Karakter Yahudi inilah yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, dinukilkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di risalah beliau Ithaful Uqul bi Syarhi Thalathatil Usul. Beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu yu'ta bi rajulin yajtami'u ahlun nar alaihi tandadiqu aqtabu batni ay am'ahu fayaqulun ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa amurukum bil munkar wa ati. Sesungguhnya ada seorang lelaki didatangkan kepada sekumpulan orang penghuni neraka. Laki-laki tersebut dalam keadaan isi perutnya terburai. Isi perutnya terburai. Fayaqulun, kemudian orang-orang penghuni neraka ini mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya fulan, wahai fulan,
Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau dulu memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf? Bukankah dulu engkau memerintahkan kami, menyuruh kami melakukan perbuatan yang baik? Wa tanhana 'anil munkar, bukankah pula engkau dulu mencegah, melarang kami untuk melakukan perbuatan yang mungkar? Fayaqul, maka kata laki-laki yang terburai isi perutnya ini, terburai keluar isi perutnya ini, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu memang saya memerintahkan, saya menyuruh kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, akan tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya. Wa amurukum bil munkar wa ati, dan aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu yang mungkar. Artinya memerintahkan jangan sampai melakukan kemungkaran. Namun diri saya sendiri justru melakukan kemungkaran tersebut. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang hanya bisa menyuruh dan menyuruh, tetapi setelah itu ia sendiri tidak memberikan, tidak mengamalkan apa yang ia perintahkan, apa yang ia suruh tersebut, maka di akhirat orang ini akan mendapatkan sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis tersebut. Karenanya sebagai pendidik kita harus berupaya untuk bisa memberikan teladan yang baik. Kalau kita menyuruh anak kita mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, menyuruh anak kita sholat berjamaah di masjid, menyuruh anak kita tidak boleh berdusta, menyuruh anak kita menyayangi anak yatim, maka suruhan-suruhan tersebut kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, hendaknya kita memberi contoh. Kita ikut mengamalkan, dan wajib untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Berusaha untuk memberi contoh teladan yang baik. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menukilkan syair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasad. Seorang alim dengan ilmunya, sementara ia tidak mengamalkan ilmunya tersebut, diazab sebelum para penyembah berhala. Ia diazab terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Karenanya penting bagi kita untuk selalu memberikan contoh
teladan. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan kepada anak kita, kepada anak didik kita, kita sendiri mengamalkannya. Kita sendiri mengamalkannya sebagai wujud dari keteladanan, contoh yang kita berikan untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak kekurangan figur. Sehingga anak-anak kita tidak kekurangan sosok orang yang patut untuk dicontoh, diteladani. Nah, ini berkaitan dengan pentingnya kita mengamalkan ilmu, pentingnya kita beramal dengan ilmu tersebut, karena itu akan menjadi teladan contoh bagi anak didik kita. Teladan bagi anak-anak kita di rumah. Itu pentingnya kita menuntut ilmu, kemudian setelah mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkannya. Kemudian kesalahan lain dari mendidik juga terkait dengan apa yang disebutkan menyerahkan anak didik kepada orang yang tidak kompeten. Menyerahkan anak kepada orang yang memang tidak memiliki kompetensi untuk mendidik. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Menyerahkan anak-anaknya. Nih anak saya dididik, tapi tidak pernah tahu apa yang dimasukkan ke dalam benak anaknya tersebut. Banyak kan orang tua, anaknya diletakkan di sebuah lembaga pendidikan, tapi tidak pernah tahu apa yang diajarkan, apa yang dimasukkan ke dalam otak anaknya. Dan orang tua lebih heran lagi, tidak mau tahu siapa yang memberikan, yang memasukkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Padahal apa? Padahal yang dinamakan ilmu itu telah diingatkan oleh para ulama. Para ulama kita telah mengingatkan bahwasannya inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Banyak kaum muslimin yang kemudian tidak mau tahu, yang lebih sangat jelas, sangat transparan, hanya karena lembaga pendidikan tersebut favorit, kemudian dengan bangga anaknya dimasukkan, padahal di situ guru-gurunya Nasrani, guru-gurunya tidak jelas. Bahkan mungkin lembaga pendidikan itu pun di bawah yayasan Nasrani. Dan lebih mengherankan kaum muslimin bangga kalau anaknya masuk ke sekolah tersebut. Karena apa? Karena itu sekolah favorit. Na'udzubillah. Ini bentuk kesalahan yang sangat fatal di dalam mendidik anak.
Anak diserahkan kepada orang yang tidak jelas. Bahkan jelasnya dia Nasrani. Ini kalau saya bicara begini radikal ini. Kalau bicara begini ini intoleran. Tidak bertoleransi katanya. Seperti itu. Jadi kalau ada anak kelas 5 SD ya, terus dia punya pemahaman dipisahkan dari lawan jenisnya, wah ini pendidikan radikal. Ya, pendidikan radikal katanya. Gitu. Jadi sekarang ini apa-apa radikal. Pakaian cingkrang radikal. Ya. Padahal yang melakukan aksi radikalisme, terorisme di Jalan Tamrin kan malah pakai blue jean ya, nggak pakai jubah, ya kan? Nggak pakai kopiah putih, pakainya pet, ya kan? Besok radikal nambah lagi yang pakai jaket Gojek. Ya karena yang ngebom di Medan itu pakai jaket Gojek ya. Nah, hati-hati kalau ada yang pakai jaket Gojek. Akhirnya semua ini berbahaya. Ya. Model kita ini selalu dicurigai begitu. Ya. Ini pendidikan kepada masyarakat yang kurang bagus, kurang baik. Karena masyarakat itu taunya ya ciri-cirinya begitu. Dan ini sengaja dilemparkan oleh orang-orang Islam liberal, oleh kaum liberalis. Mereka memiliki program agar pluralisme di Indonesia ini berkembang. Apa itu pluralisme? Menganggap semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Mengajarkan semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Mengajarkan semua agama mengajarkan kasih sayang. Semua agama itu baik, itu. Jadi jangan saling menyalahkan. Nah, kan bahaya ini. Ini lama-lama menghapus ayat Inna dina indallahil Islam ini. Karena kalau ayat itu dibacakan Inna dina indallahil Islam, agama yang lain gak boleh ada. Berarti intoleransi. Sudah berani nanti lama-lama mengatakan isi Al-Quran itu intoleransi. Lama-lama. Kalau kaum musliminya diam saja. Kan begitu inginnya. Jadi jangan menganggap paling benar. Loh, memang Islam yang benar kok. Masa tidak boleh mengatakan agamaku Islam yang benar? Masa tidak boleh? Oh, kalau perkataan itu intolerans. Menganggap agama lain salah. Memang salah. Oh, radikal ini. Nah, itu sengaja dihembus-hembuskan. Karena kalau umat Islam punya keyakinan seperti itu, program pluralisme tidak akan jalan. Program yang dikembangkan oleh neolibs, liberalisme gaya baru. Ya. Kan ganti-ganti baju kan. Dulu jualan pakai merek Islam liberal tidak laku. Ganti nama. Iya kan? Ganti nama. Terus nanti nggak laku lagi, ganti nama lagi. Ya. Terus ganti-ganti warna, mutalawin. Ya. Nah, seperti itu karena apa?
Karena ada kelompok-kelompok Islam yang kata mereka ada 3 kelompok yang keras, yang radikal. 3 kelompok itu apa? 1. HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. 2. Ikhwanul Muslimin. 3. Gak usah disebutkan. Kok kenapa gak usah disebutkan? Ya antum semua Salafi Wahabi. Itu begitu. Kalangan liberal ini, mereka bermain di atas kekuasaan. Mereka bermain di atas, menggunakan orang-orang tertentu untuk menghembus-hembuskan. Sampai aparatur negara pun karena kekurang fahaman situasi akhirnya mencap Salafi Wahabi itu radikal. Itu cap mereka. Nah, jadi kita dakwah di daerah harus menunjukkan kita ini bukan radikal. Kenapa? Karena kita harus membuktikan bahwasanya kita ini tidak radikal. Kalau ketemu salam, sudah salam, mungkin senyum dulu nggak apa-apa, senyum, salam, kemudian setelah salam sapa, ya kan? Senyum, salam, assalamualaikum, kemudian baru sapa, menyapa. Dari mana Pak? Bagaimana kabarnya Pak? Itu sapa. Bisa kan seperti itu? Bisa. Pegawai SPBU aja bisa. Masa kalah sama SPBU yang di sana itu? Dan itu yang diajarkan di dalam Islam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW akan tidak terbukti radikal itu. Tidak terbukti radikal itu. Jadi kalau mengatakan Salafi Wahabi kemudian radikal, salah alamat bos. Salah alamat bro, kalau orang sini. Bro kan dari apa bro itu? Brother kan? Kalau kita kan salah alamat kan itu ya. Brother kan iya kan? Nah. Jadi buktikan dengan amalan nyata kita. Buktikan dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pasti tuduhan mereka buyar, terbantahkan, terbantahkan. Nah, kecuali kalau kitanya memang sedikit-sedikit eksklusif, papasan, diam saja. Sudah papasan, diam, tidak mau salam, tidak mau sapa, tidak mau senyum, bahkan camedud kata orang Bandung. Tahu camedud? Cemberut aja. Nah, ini yang akan menjadikan masyarakat memiliki bukti. Oh iya, yang di Cireong itu ternyata kayak gitu toh. Oh memang terbukti seperti itu. Benar dikatakan radikal itu memang benar. Benar dikatakan intoleran itu memang benar. Buktinya ketemu masyarakat, tidak pernah menegur, tidak pernah menyapa, tidak pernah memberi senyum. Pokoknya pelit-pelit. Senyum saja tidak mau memberikan.
Jangan seperti itu kita. Karena kita ini terus dibidik. Salafi ini terus dibidik. Dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya. Supaya apa? Supaya dapat bukti data di lapangan. Sementara ini yang mereka dapat bukti itu kata sandi, kata kunci. Kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya ada kata idad. Kata kuncinya ada kata kalau menyebut temannya Abu, ya, kalau menyebut sesama perempuannya Ummu, ya, atau disingkat yang laki-laki dipanggil Bu, yang perempuan dipanggil Loh kok jadi kebalik ya? Laki-laki kok dipanggil Bu, yang perempuan kok dipanggil kok jadi kebalik? Maksudnya kan Ummu, ya kan? Jadi Abu jadi Bu. Dipanggil Bu yang noleh laki-laki. Itu mereka sampai meneliti ke situ. Orang-orang liberal ini sampai meneliti ke situ. Artinya kok kata-kata kunci itu dicatat oleh mereka. Kalimat-kalimat yang menjadi kekhasan ikhwanna ini, kalimat-kalimat itu jadi kunci. Jadi kata kunci. Kosakata kunci. Nah, ini bentuk bahwasanya mereka itu menguntit kita terus. Tahu menguntit ya? Ngikutin terus kita, mengikuti terus kita. Nah, maka kita hati-hati. Hati-hatinya dalam bentuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada kematian, ya, kita jangan kemudian ya, bersikap eksklusif. Ada warga kematian, datangi. Ya. Kalau nanti kan ada tahlilannya, ya tahlilannya yang jangan ikut. Tapi menyolatkannya, membantu, misalnya kita mengirim makanan, kan biasanya orang terkena musibah, dapurnya nggak masak kan? Apa masak juga? Hah? Masak di sini. Nah, kita bantu masak, kita kirim berasnya, kita kirim lauknya, ini beras, ini minuman, aquanya, kirim. Nanti begitu giliran malamnya mau ada acara, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan kepedulian. Sesuatu yang sesuai syariat kita lakukan. Ada kain kafannya ada, carikan kain kafannya oleh kita. Itu kan sesuai syariat, tidak menyalahi. Itu yang kita bantu. Tapi begitu yang menyelisih syariat kita menjauh. Insya Allah tidak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Karena apa? Di satu sisi kita menunjukkan kepedulian, yang kepedulian itu masih dalam koridor syariat, tidak melanggar. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai syariat, kita tidak melaksanakan. Jadi masyarakat tidak kemudian mencap kita. Nah, kalau kita ada kematian terus kita sama sekali nggak datang, nggak membantu, nggak apa, terus kemudian ada malamnya ada acara kita nggak ini, langsung dicap memang dia anti, nggak peduli sama warga. Yang seperti itu akhirnya akan menjadi bahan. Oh benar, memang dia intoleran. Tetangganya meninggal aja nggak menengok, nggak menjenguk, nggak peduli kok. Cirinya salaf itu antisosial. Ini akhirnya apa? Negatif. Bantu ketika ada musibah kematian, apa yang sesuai syariat kita bantu. Kain kafannya kita siapkan, ya, untuk memandikannya, kapur barusnya, minyak wanginya, segala macamnya kita siapkan. Bila perlu memandikannya pun, kalau jenazahnya laki-laki, kita yang memandikan.
Setelah itu dikafani, disolatkan, kita ikut menyolatkan. Ya. Makan siang, keluarganya belum makan siang, kita belikan makan siang. Terus bantu. Ya. Dan itu yang mencocoki sunnah, yang sesuai dengan sunnah, lakukan. Nah, begitu ada hal-hal yang sekiranya menyelisih syariat, kita undur diri, mohon pamit, saya izin, saya ada keperluan. Sudah bilang aja ada keperluan. Memang ada perlu kan? Pulang itu istirahat kan perlu. Sudah selesai mengurusi jenazah, insya Allah kita tidak akan dikatakan sebagai orang yang antisosial. Ya. Ya. Gitu. Jadi ini terus dibidik. Kita ini dibidik untuk dicari-cari kesalahannya. Ya. Dicari-cari kesalahannya. Nah, sehingga ya, dengan hal-hal yang seperti itu, ya, lingkungan ya, harus benar-benar kita tanggap, ya, tanggap lingkungan, ya, ya, terutama di dalam muamalah bersama tetangga, muamalah bersama masyarakat. Nah, ini penting ya, terkait dengan ya, hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial kita di tengah masyarakat. Kemudian juga dalam masalah pendidikan ini, jangan sampai anak kita ditempatkan pada tempat yang salah, yang akan melahirkan generasi yang tidak memahami agama. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyeru, ya, karena dampak dari misalnya menempatkan, ya orang kaum muslimin kan senang dia, ya, di sekolah favorit begitu. Ini padahal berbahaya, apalagi lembaganya, yayasannya ya, Nasrani, Kristen, ya, beda agama, di luar Islam, naudzubillah. Ya. Nanti mereka anak itu punya temannya orang tidak ya, sesuai dengan agama. Ya. 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 Ini yang akan bisa memberi pengaruh pertemanan. Ya. Pertemanan itu akan memberi pengaruh akibat dari salah meletakkan anak didik. Kemudian kesalahan yang lainnya, yaitu melakukan pendidikan tapi dengan cara-cara yang kasar, cara-cara kekerasan. Ini pun harus diperhatikan. Jangan sampai kita mendidik anak-anak dengan warna yang mencolok, warna kekerasan. Warna kekerasannya mencolok, terutama di dalam memberikan iqab, hukuman kepada anak-anak. Kita sebagai orang tua menghukum anak dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang melanggar syariat. Apa contohnya? Memukul anak dengan alat tertentu, memukul ke arah muka, memukul muka. Ini kan pelanggaran syariat.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang memukul muka. Jadi jangan sampai sikap-sikap keras itu menjadi sesuatu yang menonjol di dalam pendidikan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk selalu lemah lembut. Untuk selalu lemah lembut. Banyak riwayat yang mengungkapkan bagaimana sikap rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya dalam riwayat hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan salat dengan bacaan yang panjang. Salatnya lama. Namun di tengah beliau tengah salat terdengar anak menangis. Maka kemudian Rasulullah SAW mengurungkan niatnya untuk sholat lama karena ada anak yang menangis. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, karahiyata an asyqa ala ummi. Karena Nabi SAW tidak suka apabila sholat yang panjang itu an asyqa ala ummi akan menyusahkan ibu anak tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW peduli kepada anak-anak dan menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki sikap rahmah, kasih sayang kepada ibu dan kepada anaknya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Kemudian saat berkunjung wa yusallim ala sibyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak, menunjukkan kasih sayang beliau kepada anak-anak. Wa yamsahu ru'usahum, kemudian beliau mengusap kepala anak-anak Ansar tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, riwayat hadis riwayat An-Nasa'i disebutkan wa yad'u lahum. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka, anak-anak kaum Ansar ini. Bukti bagaimana Nabi SAW begitu peduli kepada anak-anak, begitu sayang kepada mereka sampai mendoakan. Nah, ini pendidikan kepada anak yang selalu membawa rahmat, kasih sayang. Tidak sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit pukul. Tidak begitu. Salah sedikit pukul, salah sedikit setrap, salah sedikit berdiri di kelas. Tidak begitu. Kalau bisa dinasehati, kenapa harus menggunakan hukuman? Kalau anak itu bisa dinasehati sekali, oh ya, tahu kesalahannya. Jangan kemudian anak itu seperti samsak tinju, digepukin terus, dipukulin terus. Tidak boleh seperti itu. Sayangilah mereka, kasihanilah mereka, bersikap lemah lembutlah kepada mereka.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan fil amri kulli, di dalam setiap perkara apapun, termasuk diantaranya mendidik anak, termasuk di dalam perkara mendidik anak. Kedepankan kelemah lembutan, kedepankan kasih sayang, rahmat. Jangan mengedepankan kekerasan, jangan mengedepankan hukuman. Kadang-kadang kita jomplang berat sebelah, anak salah dihukum, tapi anak berprestasi tidak diberi hadiah. Ya tidak? Kan seringnya begitu. Anaknya berprestasi biasa aja, tapi begitu anaknya salah, ambil sapu langsung sabet. Anaknya tidak pergi ke masjid dengan tanpa bertanya apa sebabnya, apa uzurnya, main pukul. Sementara anak pergi ke masjid tidak diberi hadiah. Kan jomplang. Tahu jomplang? Timbangannya itu jeglek ini. Ketika anak berbuat baik, beri apresiasi, beri penghargaan. Kamu sudah sebulan ini kok rajin nih sholat ke masjidnya. Yuk kita piknik. Kemana, Bah? Berburu. Waduh, ngajaknya berburu, bukan hadiah itu mah, Bah, bikin capek. Ya sudah, kita ayo kemana? Kan begitu. Hadiah. Sudah berprestasi sebulan ini ke masjid terus. Subuh pun tidak pernah ketinggalan. Ya. Ini harus kita tunjukkan kalau kita ini benar-benar mendidik mereka untuk mendorong mereka berbuat baik. Ketika mereka berbuat baik, kita terus dorong. Salah satu dorongan itu yaitu dengan memberikan reward, ya, penghargaan, apresiasi. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, kita menjadi pendidik yang selalu mengedepankan sikap, ya, rahmah, sikap lemah lembut, ya, dan yang lainnya. Sampai jam berapa? Sudah. Asar sampai jam berapa? Asar sebentar lagi. Berarti ini tanya jawab saja ya. Jadi itulah beberapa poin, ya, kesalahan-kesalahan, ya, yang kita temui di dalam mendidik anak. Yang pertama masalah keikhlasan, tujuan daripada mendidik anak, ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan keteladanan. Kemudian masalah-masalah lainnya sebagaimana tadi telah disebutkan, masalah ketiadaan ilmu yang ini harus terus diperbaiki keadaannya. Dan tadi yang disebutkan tentang masalah di mana anak itu harus dididik, kepada siapa anak itu harus kita titipkan. Ya, jangan sampai kemudian dengan bebas lepas, tidak ada perhatian, anak-anak diserahkan kepada orang yang tidak jelas.
Kemudian mendidik dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan dengan kekerasan. Ada pertanyaan, anak punya anak laki-laki, dulu semasa masih kecil rajin di pondok, tapi semasa di umur 17 tahun dia gak mau mondok lagi dengan alasan jenuh. Harus bagaimana sikap anak? Maksa ya. Ayo ke pondok, kalau enggak diancam. Enggak boleh seperti itu. Anak usia 17 tahun itu sudah bisa diajak bicara. Diajak bicara baik-baik, dialog. Ya. Kamu maunya kemana? Kalau tidak mondok, terus maunya kemana? Mau kerja sama bapak, ayo tani. Apa kamu kuat macul? Mau kerja seperti itu tetangga-tetangga itu. Terus diberi arahan, dibimbing. Kamu tuh masih muda, masih usia yang bagus untuk mencari ilmu, tolabul ilmu. Tapi aku bosan mondok. Ya sekarang tak carikan. Yuk lihat pondok. Ini pondoknya lain. Ini pondoknya ada peternakannya. Nanti kamu bisa beternak di situ. Di pondok ini bisa kamu senang burung kan? Nanti burungmu di rumah dibawa ke pondok. Kamu mondok sambil melihara burung. Bapak ini aneh ini. Mondok kok melihara burung. Iya, ada. Bahkan nanti burungmu bisa diternak, kamu bisa jualan burung. Mondok sambil jualan burung. Asal jangan burung hantu, nggak bisa dilihat. Ada. Ayo kita ke pondok, kita lihat. Nah, jadi diberi harapan. Kamu senang bercocok tanam. Nanti ada pondok yang di situ juga diajari bercocok tanam. Nanam apa kamu? Sengon? Sengon gak ada lahan pondoknya. Ya kalau sengonnya satu ya bisa. Diberi harapan-harapan, dibesarkan hatinya. Gitu. Sehingga tumbuh lagi semangat. Selain itu juga diceritakan kisah-kisah para ulama ketika menuntut ilmu. Di sini pentingnya mendidik itu dengan ilmu itu tadi. Kalau kita sebagai orang tua banyak wawasan ilmunya, artinya ilmunya banyak, bisa bercerita kepada anak-anak kita. Nah ini diantara kalau anak itu jenuh, ya sudah di rumah, tapi ingat ya, jangan main HP, jangan main HP Android. Mau enggak? Nah, jadi harus intinya diajak berbicara. Jangan dengan menggunakan kekerasan. Kalau anak 17 tahun digunakan kekerasan, dia memberontak. Memberontaknya apa? Banyak kasus lari. Banyak kasus mogok. Larinya kemana? Ke rumah neneknya, ke rumah kakeknya. Karena di sana dilindungi.
Masa kakek mau dilawan sama anaknya? Ya enggak. Ya. Minta perlindungan biasanya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini dijaga. Jangan sampai anak itu kemudian sudah jenuh dibebani oleh sikap kita. Sikap kita yang tidak memberikan solusi. Sikap kita yang tidak memberikan jalan keluar dari kejenuhannya itu. Sehingga anak kemudian jadi tambah jengkel. Ya. Emak ini selalu saja ngomel. Nah, ini bahaya kalau sudah keluar kata-kata seperti ini. Meskipun kata-kata seperti ini tidak patut keluar dari seorang lisan seorang anak. Tidak patut. Tidak baik seperti itu. Nah, hal yang baiknya kita lakukan, diajak dialog, diajak berbicara, diajak berpikir, diajak terus kita dengan sabar, dengan kesabaran yang ada, kita terus menjalin komunikasi dengan anak. Ya memang seperti ini, kejenuhan-kejenuhan ini kan namanya jenuh dari kecil terus. Jadi buka ruang dialog itu dibuka, ruang percakapan dengan kita dengan anak dibuka. Ya. Jangan sampai anak diam, orang tua diam.